hina. Dan kalau dicela orang, dia betul-betul mati kutu, macam tak ada orangnya dia. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita Allah berikan kelebihan dan kekurangan. Allah berikan keistimewaan yang belum tentu dimiliki oleh yang lain. Maka kita tak perlu sombong, tak perlu hasad dengan siapapun. Kita syukuri saja apa yang Allah percayakan kepada kita, gunakan sebaik yang bisa kita buat. Janji Allah, kalau kita syukuri yang kita punya, Allah akan tambahkan. Maka bapak-bapak kalau syukuri yang satu, Pak, silakan sambung. Bu, bapak-bapak mau bersyukur katanya, Bu. Tapi saya bukan suruh, Bu. Saya cuma ngasih rahasia yang kedua. Yang satu Al-Quran suruh, yang kedua bersyukur. Baik Bapak Ibu, kita tidak mengkaji itu, kita mengkaji akidah tentang malaikat. Baik Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya malaikat itu dia pasti ada. Dia secara bentuk fisiknya enggak sama dengan kita. Maka kalau kita tak nampak, jangan pernah mengingkari malaikat. Kenapa? Karena kalau kita ingkari malaikat, kita bisa kafir. Sebab Al-Quran yang meyakinkan kita malaikat pasti ada. Dan orang yang mengingkari bisa jadi kafir. Sebab dia mengingkari rukun iman yang pokok, rukun iman yang mesti setiap orang imani. Selama dia muslim mesti iman. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, kemampuan indera kita ini sangat terbatas, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan batasan-batasan itu dan penjelasan kepada kita, sehingga kita semua mesti ikut dengan aturan Allah dan kita tak boleh mengingkari wujudnya malaikat. Maka sebagai penguat, dalam Al-Quran Allah katakan, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi. Terus lanjut di situ, wa malaikatihi. Al-Quran suruh begitu, Pak. Kita suruh beriman kepada Allah, kemudian malaikat. Kemudian dalam ayat lain Allah katakan, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadih. Allah turunkan malaikat. Al-Quran yang menyatakan. Kalau kita nafikan berarti kita menafikan Allah menurunkan malaikat. Berarti kita tidak percaya dengan firman Allah. Maka tidak boleh kita ingkar dengan wujud malaikat. Kemudian dalam hadis Nabi dikatakan, ketika ditanya mal iman, Muhammad apa itu iman? Qul amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan seterusnya. Iman kepada Allah, lalu iman pada malaikat. Maka sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meski malaikat tak nampak kasat mata oleh kita, jangan pernah ingkari. Ini perlu kita wariskan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu. Kenapa? Jangan-jangan anak-anak kita kalau dia tak nampak kasat mata, dia tak yakin. Maka kita berikan pendekatan pemahaman seperti ini. Nah, sekitar kita banyak yang wujud nak, tapi nggak nampak kasat mata. Contoh udara, contoh arus listrik, contoh yang agak mudah dengan dunia mereka, wifi. Kan nggak nampak hubungannya, nggak ada kabelnya. Atau kadang-kadang banyak alat-alat yang sifatnya sekarang sistem Bluetooth. Ya Bapak Ibu, mic Bluetooth. Kemudian HP Bluetooth, memindahkan data Bluetooth. Bendanya nggak nampak oleh kasat mata, tapi dia wujud. Jadi pahamkan mereka dengan pendekatan pemikiran yang akrab dengan mereka, agar mereka tak merasa asing dengan agama dan tak merasa asing dengan akidah yang mesti diyakini setiap muslim. Karena kalau mohon maaf Bapak Ibu menggunakan bahasa-bahasa kitab, bahasa-bahasa formal, jangan-jangan dia tak yakin, dia tak percaya, tak sampai ke akal dia, akhirnya tak beriman. Sementara ini keimanan yang pokok. Kalau mereka tak iman, mereka bisa kafir. Termasuk Bapak Ibu, yakinkan anak kita dengan wujud Allah, dengan pemahaman yang dekat dengan mereka. Karena mohon maaf, hari ini tingkat orang ateis juga tinggi. Orang-orang yang tak yakin dengan Allah, tak yakin dengan agama juga tinggi. Kalau kita ajak mereka berfikir dengan gaya ayat Al-Quran dan hadis Nabi, dengan bahasa ayat dan hadis Nabi, mereka nanya, ayat itu apa? Hadis itu apa?
maka dengan pendekatan logika yang bisa diterima oleh mereka. Maka Bapak Ibu, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak dahulu, awalnya penjelasan akidah ini dengan Al-Quran hadis saja. Tapi ada orang yang dia perlu pendekatan logika. Kalau enggak dengan logika, enggak terjawab. Kalau enggak dengan logika, enggak paham. Maka masuk konsep dalil nakli bertambah dengan dalil akli. Paham Bapak Ibu? Ini jangan disalahpahami. Jangan dikira ketika masuk konsep dalil akli atau logika berpikir logis, kita mendahulukan akal. Bukan. Jangan kira kita meninggalkan nas, mengambil akal atau mempertuhankan akal. Tidak. Tapi menggunakan akal sesuai kebutuhan, sesuai medan, sesuai keadaan yang perlu akal untuk penjelasan. Paham Bapak Ibu? Maka ketika dalam konsep akidah ada dalil nakli, ada dalil akli, ada memang argumentasi itu butuh dengan akli. Tidak cukup orang dengan nakli. Paham Bapak Ibu? Saya lanjut. Kemudian, ma wazaiful malaikah? Apa peran malaikat itu? Apa fungsi malaikat itu? Minal malaikati rusulun bainal maula wa baina anbiya'ihi wa rusulih. Di antara malaikat fungsinya dia perantara antara Allah dengan nabi dan rasul. Seperti bahasa kita penyampai wahyu. Tugasnya malaikat Jibril. Satu. Yang kedua, wa minhum hafazatun 'alal ibad. Tugasnya menjaga manusia. Sehingga Bapak Ibu, di dalam diri kita ini, nempel dengan diri kita ini, lebih kurang 360 malaikat hafazah. 360. Pernah nengok 360 itu? Enggak. Makanya kita kadang-kadang berada sendirian, nggak ada orang menjaga kita, nggak ada benda apapun yang menghalang kita, kita tidak langsung celaka. Kenapa? Ada malaikat-malaikat sekitar kita yang menjaga kita. Kadang-kadang telinga kita pernah tutup nggak kalau tidur? Ada nggak tutup telinga kalau tidur? Tutup mulut, tutup hidung ketika tidur, ada nggak? Bahkan ada orang tidur tuh nggak bisa tutup mulut. Iya kan? Pernah nggak ketika kita tidur nggak sadar dengan diri kita, masuknya lalat ke situ, masuk cicak ke situ. Cicak dia salah kan? Ini rasanya tempat kita, masuk ke telinga kita. Pernah? Jarang. Kalau ada orang tidur masuk semut, masuk lalat, kejadian itu langka. Betul? Mungkin dalam sejuta satu yang mengalami cuma, tapi umumnya nggak pernah. Kenapa? Ada hafazah, malaikat-malaikat yang menjaga sekitar kita. 360. Bayangkan Bapak Ibu, berapa banyak malaikat? Satu orang 360. Kalau penduduk bumi ini 2 miliar, berarti 2 miliar kali 360 banyak dia. Banyak atau sedikit? Makanya tidak heran kalau kata para ulama, andaikan jarum dijatuhkan di satu tempat, kalaulah malaikat itu nampak kasat mata, nggak akan sampai ke atas tanah. Karena jumlah satu orangnya 360. Belum lagi malaikat dengan fungsi yang lain. Belum lagi malaikat rahmat atau malaikat yang khusus mendoakan karena amal tertentu. Contoh, kalau kita pergi jenguk orang sakit pagi hari, dari pagi sampai sore Allah ciptakan 70.000 malaikat khusus doakan kita dari pagi sampai sore. Kalau kita jenguk orang sakit sore hari, Allah ciptakan malaikat 70.000 sampai esok pagi khusus doakan kita. Tugasnya nggak ada yang lain, cuma itu saja. Belum lagi kalau kita sedekah pagi, belum lagi amalan yang lain. Ini dalam perjalanan Isra Mi'raj juga akan ada cerita itu. Ada namanya Baitul Ma'mur nanti, selurus dengan Ka'bah. Jikalah dibuat garis lurus dari Ka'bah ke atas ke langit, di atasnya ada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu masuk 70.000 malaikat, kerjanya tawaf. Selesai tawaf, keluar. Masuk lagi 70.000, tawaf lagi, keluar. Sampai akhirat kerja mereka cuma itu. Enggak ada yang lain. Dan malaikat yang sudah masuk enggak pernah lagi terulang.
70.000 selesai 7 kali keluar. Masuk lagi, itu yang baru. Malaikat yang lain. Banyak mereka atau sedikit? Maka Bapak Ibu dalam hidup ini banyak yang menjaga kita. Syukurlah kepada Allah dan takutlah selalu kalau kita mudah berdosa, mudah mengikuti syaitan karena banyak malaikat yang ada sekitar kita. Paham Bapak Ibu? Saya lanjut. Apa fungsi yang lain? Wa minhum may yaktubu a'malal ibad min khairin aw syarrin. Ada di antara malaikat yang tugasnya mencatat amal kita, baik perbuatan itu bernilai positif atau hasanah atau saleh, yang baik menurut agama atau yang dia dosa menurut agama. Catat. Dalam bahasa Al-Quran sebagian membahasakan mereka kiraman katibin, raqibun atid. Dia ada sekitar kita, dia mencatat, walahum a'wan. Malaikat itu punya banyak tentara, banyak pasukan yang akan ditugaskan menulis. Maka Bapak Ibu dimanapun kita berada, setiap perbuatan baik kita, pastikan kita berbuat itu betul sesuai syariat. Dan setiap apapun yang kita buat, jangan pernah berani sengaja berbuat dosa, berbuat salah. Kenapa? Banyak malaikat yang mencatat. Banyak malaikat yang sekarang dia menulis apapun yang kita buat, nanti diselihatkan kepada Allah, dan di akhirat kita akan ditagih pertanggungjawaban berdasarkan yang pernah kita buat sendiri. Bukan orang berbuat Bapak Ibu, yang kita buat dipertanggungjawabkan dengan perbuatan kita sendiri. Wa minhum muwakkaluna bil jannati wa na'imiha. Ada malaikat yang tugasnya memperhatikan bagaimana keadaan surga dan nikmat-nikmat surga. Kalau kita belajar namanya malaikat Ridwan. Ada yang khusus itu saja Bapak Ibu. Dalam bahasa Al-Quran surah Az-Zumar misalnya disebutkan khazanah, malaikat penjaga. Maka namanya mungkin sama dengan istilah yang kita kenal atau tidak, tapi fungsinya dia menjaga surga, memperhatikan surga, mengurus surga. Ada lagi, wa minhum muwakkaluna bin nari wa adzabiha. Ada malaikat yang ngurus neraka, memperhatikan neraka dan azab-azab di neraka. Jadi ada yang mengurus surga, ada neraka. Zabaniyah, atau kita menyebutnya malaikat Malik. Pengen ketemu malaikat Malik? Malaikat Zabaniyah? Saya kalau bisa jangan ketemu lah Bapak Ibu. Nama aja takut kita, apalagi ketemu dia, apalagi dikasih coba sikit. Nih coba neraka sikit kata dia. Bapak Ibu jangan pernah berpikir, Ustaz nggak apa-apa lah, salah-salah dikit biar nyicipi rasa neraka. Kata kita dirasakan di akhirat nanti. Dalam gambaran Nabi, azab terkecil di neraka itu lebih berat dibanding penderitaan terberat yang pernah kita rasakan di dunia. Anggap Bapak Ibu, penderitaan itu dibuat kelas-kelasnya. Kelas paling tinggi 100, kita merasakan yang 100. Azab neraka yang paling kecil itu lebih berat dibanding yang paling 100 itu. Hanya pernah berpikir, cobalah Ustaz nyicip sikit Ustaz, agar tahu juga gimana rasanya penduduk neraka itu. Jangan pernah. Berat, bukan ringan. Sedikit, nanggung. Wa minhum hamalatul aras. Di antara mereka tugasnya membawa aras. Maka tak mungkin Allah di atas aras. Kenapa? Berarti Allah akan diangkat oleh malaikat. Ada malaikat yang khusus bawa aras. Wa minhum qa'imuna bimasalihil ibadi wa manafi'ihim. Ada malaikat yang tugasnya melaksanakan berbagai hal yang mendatangkan manfaat dan maslahat bagi hamba-hamba Allah. Tugasnya Bapak Ibu seperti mendoakan kita. Tugasnya seperti menyampaikan rahmat untuk kita. Maka itu ada malaikat rahmat. Oleh karena itu setelah subuh jangan tidur, dan subuh jangan bangun kesiangan. Kenapa? Ada malaikat yang setiap hari kerjanya, kalau orang ini on dia nyambung, kalau enggak on enggak nyambung. Ya sama lah kayak wifi. Kalau wifi hidup, HP kita hidup, dapat sinyal. Wifi hidup, HP enggak hidup, enggak dapat sinyal. Paham? Waktu itu dibagikan rizki, kita tidur, nggak dapat. Dibagikan rizki, kita bangun. Rizki itu dibagi, kita nampung, connect barang tuh.
Paham? Itu kira-kira pendekatannya. Kenapa orang tidur pagi nggak dapat rizki? Rizki itu maksudnya rizki tambahan, bukan rizki pokok yang mesti setiap orang dapat. Paham Bapak Ibu? Dan terakhir, ila ghairi dzalika mimma umiru bih. Masih banyak tugas malaikat yang lain, kita tidak detailkan seperti pelajaran yang 10 malaikat yang wajib diketahui oleh Bapak Ibu, tapi secara umum fungsinya lebih kurang seperti yang kita jelaskan. Insyaallah kita sambung sedikit di pertemuan akan datang tentang iman pada malaikat, baru kita pindah kepada bab yang baru insyaallah. Terima kasih, semoga manfaat, semoga berkah. Dan keyakinan kepada malaikat membuat kita semakin baik, semakin lurus, dan hidup ini merasa diawasi oleh Allah dan makhluk yang disuruh Allah awasi kita. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.